Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 30 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-31. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 11 ayat 22 sampai dengan bab 12 ayat 2. Mazmur bab 45 ayat 1 sampai dengan 2, 8 sampai dengan 11, 13 sampai dengan 14. Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 11 sampai dengan bab 2 ayat 2. Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sakeus, koruptor dan orang saleh. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terdengar suara miring yang mengatakan bahwa orang yang bekerja di dinas atau kantor perpajakan itu pasti koruptor. Katanya, kantor pajak itu ladang basah alias sumber banyak duit bagi para petugasnya. Dikatakan bahwa mereka sering bekerja sama dengan para wajib pajak untuk membuat laporan aspal, asli tapi palsu, yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, jika seorang pegawai dinas perpajakan mempunyai rumah dan mobil yang bagus, maka mereka pasti divonis secara tidak sah oleh masyarakat bahwa hal ini adalah hasil korupsi. Padahal tidak mungkin
semua petugas perpajakan tukang korupsi, meskipun mungkin ada beberapa, dan itu pun bisa jadi karena sistemnya yang kacau balau. Mentalitas generalisasi seperti ini ternyata bukanlah khas masyarakat kita saja. Di zaman Yesus, pandangan negatif tentang petugas pajak sudah menjadi suatu keyakinan umum yang tak tergoyahkan, dan mereka yang bertugas sebagai pemungut cukai langsung mempunyai cacat sosial sebagai pendosa publik yang hampir setara dengan penderita kusta. Para pemungut cukai, meskipun mereka kaya, tidak diterima dalam masyarakat Yahudi dan harus dihindari. Mereka juga dipandang sebagai penjahat sosial. Mereka masih dimeteraikan sebagai kroninya penjajah bangsa Romawi yang menerapkan pajak yang berat kepada orang-orang Yahudi. Dan para pemungut cukai yang diangkat dari kalangan orang Yahudi diwajibkan oleh penguasa Romawi untuk menyetor hasil pajak ke kas penjajah. Jadi, para pemungut cukai yang dalam kenyataannya kaya raya adalah kelompok penghisap saudara sendiri dan sekaligus kaki tangan penjajah. Itulah sebabnya terjadi protes keras ketika Yesus yang sedang diidolakan orang Yahudi lewat di bawah pohon ara dan melihat Sakeus, berhenti dan berbicara dengannya. Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Reaksi Sakeus luar biasa. Ia terjun bebas dari pohon, memeluk Yesus erat-erat dan menghantar ke rumahnya. Orang banyak marah, protes, ngamuk, dan mulai bikin orasi dan berkata, bagaimana mungkin Yesus yang saleh dan Al-Masih itu menumpang di rumah orang berdosa? Yesus cuek dan tidak peduli. Yesus sedari semula punya prinsip pastoral. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus itu orang berdosa. Maka Yesus mendekati dan mengetok pintu hatinya. Sakeus membuka pintu hatinya dan mempersilakan Yesus masuk, membersihkan hati yang kotor oleh dosa dan kejahatan, sehingga Allah dapat bersemayam di dalamnya. Mengapa Yesus begitu repot mencari orang-orang berdosa? Mengapa Yesus tidak menghukum mereka yang melakukan kejahatan, penindasan, ketidakadilan, bahkan tidak jarang menghina Allah? Ternyata kitab kebijaksanaan memberikan jawaban teramat manis, mengharukan, serta melegakan. Tuhan laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikian pun seluruh jagat di hadapanmu. Tetapi justru karena engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak benci
kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah sungguh mencintai manusia, entah yang berdosa apalagi yang tidak berdosa. Tetapi mengapa Allah mencari orang berdosa? Karena seperti Zakeus, kita semua sebenarnya adalah orang baik yang berada dalam sistem yang jahat dan terpaksa menjadi jahat. Allah sendiri ketika menciptakan dunia melihat segalanya baik. Hanya saja bertumbuh sistem kehidupan yang jahat, struktur masyarakat dengan sistem politik, ekonomi dan sosial yang jahat, dan manusia diracuni. Yesus lalu datang tidak untuk memberangus manusia yang jatuh dalam sistem yang jahat, melainkan datang menyentuh secara personal ciptaannya yang semula baik tapi rusak, dan memperbaikinya dari dalam agar mampu memperbaiki sistem hidupnya yang telah rusak. Oleh sebab itu, Yesus berkeliling mencari orang jahat dan mengetuk pintu hati kita, membujuk kita untuk membuka pintu hati kita yang sempat tertutup rapat. Saudara, diam sejenak. Sadarkah kita akan cinta Tuhan yang besar dan mewah ini, serta ketukannya yang halus tetapi terus-menerus? Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kita semua adalah Zakeus yang ternyata selalu dicintai Allah, karena meski kita koruptor, preman, tukang tipu, tukang fitnah, bahkan pembunuh sekalipun, kita tetap dicintai Sang Pencipta, karena pada dasarnya kita adalah orang baik, kecuali kalau memang Anda berpendapat lain. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan penuh kasih sayang, Engkau memerintah segala sesuatu yang hidup dan tiada satupun yang Kau benci. Meski kami bukan apa-apa, namun Kau panggil kepadamu. Tegakkanlah kami bila kami bungkuk karena beban dosa, dan papalah kami bila kami mau jatuh. Berilah kami kesempatan untuk memulihkan segala sesuatu yang menyebabkan orang lain rugi. Demi Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, Ratu Rosario, bawalah doa-doa kami kepada Yesus Putramu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan